Halo Sobat Ngomin, apa kabar di awal tahun ini? Sebelum aku bahas, aku mau bilang bahwa di konten kali ini akan ada giveaway 3 biji. Wah, 2 dariku ini berkaitan dengan tahun baru, dengan ulang tahun juga, dan 1 disponsori oleh Mbah Wer. Oke, tapi nanti ya di pertengahan. Sekarang kita bahas dulu Inter Milan. Nah, ini kemarin sebenarnya aku bahas sudah bolak-balik di live stream. Gila, kemarin itu aku 4,5 jam live stream. Sekarang masih terasa agak ngantuk. Tapi kan kawan-kawan nggak semua nonton ini ya, Ngominers kan nggak semua nonton live stream. So, aku akan bahas salah satu poin yang aku bahas kemarin, yaitu komentar Marotta tentang kontroversi di pertandingan Inter lawan Verona. Nah, ini nggak mungkin aku bacain semuanya karena ini panjang wawancaranya. Aku akan sampaikan poinnya saja. Yang pertama, dia bilang bahwa gini, Inter memang ada di puncak dan untuk ini kami layak menerima kredit. Kadang-kadang statistik menjelaskan secara jelas gambarannya, dan statistik berkata bahwa kami ada di puncak klasemen dengan 48 poin. 15 kemenangan, hanya 1 kekalahan, serangan terbaik, pertahanan terbaik di liga. Kita harus mengerti, kita harus mampu bagaimana memanage dan menerimanya. Nah, kemudian soal VAR, dia juga berkata bahwa semua orang menyoroti VAR, tapi dia bilang gini, kita harus memahami bahwa VAR itu ada tujuannya, yaitu VAR digunakan untuk mengurangi human error yang dilakukan oleh wasit, bukan untuk benar-benar menghapusnya. Nah, di sini di tujuan pertama ini menurut saya, menurut si Marotta, tujuan ini telah tercapai gitu. Nah, menurutku ini ya benar, nggak mungkin namanya human error itu benar-benar dieliminasi, tidak mungkin. Yang bisa ya dikurangi. Dan aku sangat percaya diri berani bilang sejak di adanya VAR, kontroversi itu memang masih ada tapi sangat berkurang. Nah, kemudian tentang kontroversi itu dia bilang begini, saya tidak ingin masuk ke ranah politik dan segala kata belecenya tentang hal ini. Saya akan mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman saya, termasuk memanage beberapa situasi tertentu, ini sangat berlebihan. Big stretch artinya ditarik itu ya, big stretch ya ditarik secara berlebihan. Maksudnya jika klub seperti Inter itu mendapatkan benefit dari pengaruh dan favoritism, artinya keberpihakan. Nah, kami akan mengirim ini balik kepada orang yang mensuggest atau yang seolah-olah mengimplikasikan saya tidak perlu mempertahankan atau membela tim ini dalam soal perwasitan. Maksudnya dalam wah gimana nih Inter kok dibelain wasit itu, enggak. Ngapain saya ini mempertahankan Inter dalam hal itu. Saya daripada itu saya ingin meng-highlight bahwa apa yang dicapai Inter ini adalah karena apa yang dilakukan oleh Inter Milan di lapangan. Kalau orang-orang ngotot soal kontroversi, maka harusnya orang-orang bukan hanya membicarakan soal kontroversi yang dialami oleh Inter, tapi juga tim lain. Roma lawan Atlanta itu ada kontroversi yang sampai siapa itu dikena kartu merah. Kemudian Juventus lawan Salernitana juga ada kontroversi. So ya, kontroversi itu akan tetap ada, tapi kembali ke poin dia yang pertama, sudah sangat jauh berkurang. Dan kembali lagi omongan dia sebelumnya lagi, statistik itu sudah menggambarkan sangat jelas Inter ada di puncak, serangan terbaik, pertahanan terbaik. Apalagi yang mau diributkan? Itu dari Marotta. Oke. Nah, kemudian Davide Fratesi. Ada 2 berita tentang Davide Fratesi. Yang pertama dulu nih,
Kehadiran Fratesi ini menggambarkan bagaimana kedalaman skuad itu bisa memberi perbedaan. Walaupun Fratesi sebenarnya sejak dia datang dari Sassuolo ke Inter, dia belum bisa benar-benar menembus tim inti Inter. Tim inti Inter itu terlebih lagi secara exact di gelandang tengah itu ada Barella dan Fratesi. Barella dan Mkhitaryan, dia memang belum bisa tembus. Nah, pada kebanyakan kesempatan dua pemain ini cukup untuk memastikan kemenangan Inter. Tapi pertandingan kemarin lawan Verona terbukti ketika yang dua ini mandek, Mkhitaryan ditarik, Fratesi masuk. Walaupun secara kualitas aku tetap dengan pendapatku bahwa secara kualitas Fratesi masih kalah dibandingkan Miki dan Barella, tapi dia memberikan dimensi baru yaitu fisikalitas yang sangat prima, selalu sprint. Walaupun teknik ya biasa-biasa aja, kalah lah sama Mkhitaryan, tapi itu fisiknya itu membuat warna yang berbeda sehingga ada kesulitan bagi tim lawan untuk mengantisipasi, terutama kemampuan dia dalam melakukan penetrasi dari second line bahkan menuju hingga ke depan gawang. Dan kebetulan ini yang terjadi di pertandingan lawan Verona. Dari kalau kita melihat lebih luas lagi ya, bukan soal Fratesi saja, di semua lini Inter, kedalaman skuad Inter itu bagus kecuali di lini depan, yang ini akan kita bahas di akhir nanti. Sebelum itu kita lakukan undian untuk giveaway. Nah, giveaway yang pertama itu sesuai sponsorship dari Saudara Mbah Wer, member legendaris pendukung Inter dari udah lawas banget ini. Nah, aku mau perlihatkan dulu ininya. Mana itu? Jalo de Jalo. Ini dia. Ini dia kaos polo akan disponsori oleh Mbah Wer Ngominer, tapi ini sesuai permintaan dia, ini hanya untuk member. So, aku sudah ambil dari member. Ini dia. Sorry. Oke, sorry tadi aku salah ketik. Dari nomor 1 Ardi Ansarullah sampai nomor 100 berapa ini? 167 ya, kelihatan ya. Oh, ini masih ini agak aku ini kan sedikit biar kelihatan secara utuh. Nah, ini dia. So, seperti biasa kita ambil di random picker dari nomor 1 sampai 167. Tanpa basa-basi langsung saja kita generate. Dreng, nomor 97. Kita lihat siapakah itu nomor 97. Atas nomor 97. Oke, Ardian Syah. Selamat buat Bro Ardian Syah. Tolong hubungi aku lewat DM di Instagram, minta alamat, ukuran baju, alamatnya ingat alamat lengkap ya, termasuk nomor HP, termasuk kecamatan, kelurahan, kemudian PO Box apa namanya, kode pos, oke? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah member juga, tapi khusus member Ngominer sejati. Oke, jadi karena ini Ngominer sejati maka nomornya hanya dari nomor 1 sampai nomor 34. Aku modifikasi di sini ya. Nomor 1 sampai nomor 34. Oke. Apa yang bisa dipilih oleh pemenang kali ini? Aku berikan kebebasan. Alright. Dari toko Ngomin di Ciptaloka, untuk yang Ngominer sejati aku bebaskan untuk memilih yang manapun itu, silahkan. Oke, langsung saja kita lakukan pengundian. Oke, nomor 1 sampai nomor 34. 3, 2, 1, generate. Nomor 22, kita lihat siapa itu nomor 22. Nomor 22, Reza Azmi. Selamat buat Bro Reza Azmi. Seperti biasa kalau dirimu ada di grup
tolong hubungi aku, kan dirimu mestinya tahu nomor HP ku ya, nomor WA aku, bisa langsung hubungi lewat WA, bisa juga lewat Instagram. Nah, Bli kok nggak adil banget, masa cuma member aja yang dikasih? Tenang, oke, buat kawan-kawan yang non-member, kawan-kawan masih punya kesempatan untuk memenangkan giveaway. Caranya gampang sekali, kawan-kawan tinggal tulis komentar yang sesuai dengan isi konten ini, jangan nyepam please. Tulis komentar, nanti aku akan bikin undian berdasarkan komentar yang ada. Jadi itu terlepas dari apakah member atau non-member, semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan giveaway yang ketiga ini. Dan apa itu bentuk giveaway-nya? Sama, kawan-kawan bisa pilih sendiri nanti di toko Cipta Loka Ngomin. Linknya sudah aku berikan di deskripsi. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut. Nah, ini sebagai lanjutan tadi Davide Fratesi, dia ada wawancara yang menurutku isinya cukup bagus. Dia bilang gini, wah saya pernah bermimpi untuk bermain di tim lain di masa lalu, tapi sekarang saya di Inter, saya tidak lagi ingin bermain di tim lain. Nah, kawan-kawan silakan nilai sendiri Ngominers, apakah ini dia sekedar lip service saja? Ayo kita lihat bersama-sama. Ini dia. Nah, tentang keputusan dia untuk bergabung ke Inter, dia bilang begini, saya sudah membuat keputusan. Saya sangat tenang dan sangat yakin dengan keputusan saya. Nah, gaya bermain Inter adalah alasan yang penting kenapa saya memutuskan untuk datang ke sini. Gaya bermain. Dia kemudian menjelaskan, dengan dua strikers di depan dan midfielder atau gelandang yang datang ke depan menuju ruang yang ada di belakang striker itu. Nah, inilah yang mengenhance atau menguatkan peranku di dalam tim. Nah, ini yang aku bilang, Fratesi ini kayak striker tapi yang datangnya dari lapangan tengah, bukan yang menunggu dari depan lapangan. Itu yang, dan ternyata dia juga ngomongnya sama kan. Nah, kemudian dia juga menegaskan bahwa tentu saja yang tadi di judul itu, di masa lalu ada tim-tim tertentu yang aku benar-benar bermimpi untuk bisa bermain di sana. Ada liga tertentu yang aku ingin bermain di sana. Nah, sebelum tiba di Inter aku punya pemikiran ini, tapi tidak lagi. Nah, dan dia juga menegaskan bahwa aku benar-benar tidak menyangka akan merasa sangat nyaman di sini, di dalam dan di luar lapangan. Wow, mantap. Dan sedikit pun dia tidak ada menyinggung soal bagaimana dia belum berhasil menjadi pemain inti. Tampaknya dia sadar bahwa ini tinggal tunggu waktu saja. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mkhitaryan, bahwa dia punya waktu, dia punya talenta. Kalau sekarang harus diakui memang masih kalah dia dibandingkan Mkhitaryan dan Barella. Tapi di masa depan, musim depan bahkan aku yakin seperti yang aku bilang tentang Aslani, kan enggak? Di musim ini Aslani akan memiliki menit bermain yang jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya, dan itu terbukti. Fratesi juga begitu, musim depan dijamin karena Mkhitaryan pasti sudah akan menurun. Dan ada kemungkinan walaupun sedikit Barella akan dijual. Oke, itu tentang Fratesi. Berikutnya kita bahas Dumfries. Dumfries ini sebenarnya kawan-kawan pasti sudah bisa menyangka, sudah bisa menduga, bukan hal yang mengejutkan bahwa Inter akan menjual Dumfries seandainya dia tidak mau memperpanjang kontrak. Inter sudah meningkatkan tawarannya dari sebelumnya 3,5 juta menjadi sekitar 4 juta. Kalau angka persisnya kemarin ada yang bilang di sumber tertentu di Football Italia kalau nggak salah itu 3,8 juta. Nah, sedangkan Dumfries mintanya 5,5. Sekarang si Dumfries ini sudah menurunkan jadi 5 juta saja. Tapi Inter tetap bersikeras, enggak segini, take it or leave it. Kalau dia tidak mau, ya sudah, bulan Juni Dumfries akan dijual, yang artinya Inter harus mencari wingback kanan pengganti, karena kalau dia dijual berarti Inter cuma punya si Tajon Buchanan aja, dan tentu saja ini tidak cukup.
Itu soal Dumfries. Berikutnya, nah ini juga adalah hal yang aku bahas kemarin, dan kebetulan ada jurnalis Italia namanya Riccardo Trevisani menegaskan atau urge atau kayak harus kayak gitu, bahwa Inter Milan harus masuk ke transfer market terutama untuk mencari striker. Nah ini apa yang dia bilang itu kurang lebih sama dengan yang kita bahas sebelumnya, bahwa Inter tidak ada masalah di dalam lini serang. Itu terbukti dari Inter menjadi tim paling subur di Serie A. Tapi masalah itu muncul ketika salah satu dari striker Inter itu harus diganti. Perbedaan antara striker cadangan dengan striker utama itu terlalu jomplang. Terbukti Alexis Sanchez baru nyetak 1 gol. Kalau nggak salah 2 gol ya, 2 gol kalau nggak salah. Kemudian si Arnautovic baru 1 gol di Serie A. Sebentar. 2 gol juga kayaknya ya di Liga Champions 1, Serie A 1. Nah intinya masih dikit banget. Tiba-tiba aku lupa padahal sebenarnya ingat banget. Dan ini tentu saja jauh banget. Lautaro Martinez sudah 16. Wow, itu terlalu jauh. Sehingga Inter harus mengambil striker. Siapa? Nah kan itu masalahnya. Kemarin tuh ada ulasan yang menarik bahwa syaratnya Inter bisa ngambil striker itu yang perlu diperhatikan adalah satu, Inter nggak punya duit banyak. Sehingga kalau Inter mau ngambil striker itu tentunya satu harus striker yang punya kualitas skill cukup, karena kalau skillnya ece-ece ya ngapain, ya udah manfaatkan Topik sama si Sanchez saja kan. Kedua, dia haruslah harganya murah, karena Inter ngambil yang striker harga murah, sehingga syarat untuk bisa murah ini kan satu, umurnya harus sudah lumayan tua, minimal di atas 30 kan. Yang kedua, mesti striker yang sudah tersingkir dari tim inti. Nah dari 2 syarat ini aku melihat satu nama yang sangat sangat cocok, yaitu Luis Muriel. Dia punya skill yang cukup, umurnya juga sudah 31 kalau nggak salah, dan dia juga dari posisi utama sudah tersingkir oleh Scamacca dan CDK atau De Ketelaar. Kemarin kalau aku baca itu katanya Inter kemungkinan akan menunggu hingga pekan terakhir transfer window musim dingin ini. Kita lihat saja sekarang berita transfer Inter itu dingin banget. Bahkan Thiago Jallo itu sudah selangkah lagi dia akan join ke Juventus. Ini persis sama dengan Bremer. Tapi kalau Bremer waktu itu kan kita bukan menunggu dia akan habis kontrak, waktu itu kita sudah ngasih tawaran, cuma Juventus datang ujuk-ujuk ngasih tawaran double, 2 kali lipat dari yang diberikan oleh Inter. So Inter nggak bisa ngomong apa. Kemudian kalau si Thiago Jallo, Inter jelas inginnya saat kontrak dia habis, tapi kemudian complicated. Juventus menawarkan duit ke Lille, kemudian Lille sebenarnya duitnya nggak banyak, 3,5 juta doang. Kemudian Lille mengancam Thiago Jallo bahwa kamu kalau nggak mau pindah, kamu akan jadi penghuni bangku cadangan secara permanen. Menurut saya Thiago Jallo namanya pemain masih muda. Wah, di sisi lain Juventus bahkan Allegri sendiri sudah menjamin ke Thiago Jallo kalau kamu ke Juventus kamu akan jadi pemain reguler. Ya tidak ada yang bisa dilakukan oleh Inter Milan. Inter Milan juga tidak bisa menjamin akan menjadikan Thiago Jallo sebagai reguler, karena sekali lagi pertahanan Inter itu adalah yang terkuat di Serie A. Lu siapa datang minta jaminan jadi pemain inti? Ya gitu deh. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Ingat 3 giveaway tadi, yang 2 sudah, yang terakhir itu berlaku untuk semua member maupun non-member. Caranya gampang, tinggal komen di bawah ini. Dan please jangan nyepam, itu aku undi secara acak benar-benar. Terakhir aku ucapkan terima kasih buat kawan-kawan. Sampai jumpa di konten ngomin berikutnya. Ciao.